5 mantan bintang sepak bola yang menyatakan bangkrut, gemerlap kekayaan selama berkarir sebagai pesepak bola. Nyatanya tidak menjamin hidup sejahtera setelah pensiun. Beberapa mantan pemain sepak bola top dunia yang dulunya menjadi bintang menyatakan bangkrut. Bahkan, untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah berat. Para pemain bintang tersebut dulunya bergaji mahal. Mereka begitu saat membela klub-klub papan atas Eropa. Tidak hanya gaji, popularitas, serta gelimangan prestasi yang mereka ukir turut andil dalam melimpahnya kekayaan. Alhasil, kehidupan mewah menjadi gaya hidup para pesepak bola pada masa kejayaannya. Meski begitu, layaknya bisnis, keuangan pesepak bola juga butuh pengelolaan yang baik. Hal itu penting agar, setelah pensiun, para pensiunan sepak bola itu tetap punya modal untuk melanjutkan hidup serta menafkahi keluarganya. Sayangnya, kelima pemain bintang ini menyatakan bangkrut secara keuangan karena beberapa alasan. 1. David James. David James merupakan salah satu kiper terbaik yang pernah Inggris miliki. Pada periode tahun 1990-an sampai pertengahan tahun 2000-an. James pernah membela Liverpool, Manchester City, dan Portsmouth. Bahkan, bersama Portsmouth, ia turut andil dalam raihan Piala FA tahun 2007 tahun 2008. Sayangnya, total pendapatan hingga 20 juta pound sterling atau 358,5 miliar rupiah yang ia dapatkan selama berkarir tak menjamin kesejahteraannya setelah pensiun. Masalah sudah terjadi ketika ia dan mantan istrinya, Tanya, bercerai sehingga utangnya menumpuk pada tahun 2005. Pengadilan tinggi menginstruksikan James untuk menjual memorabilia olahraganya, peralatan DJ, dan Van Vauxhall Astra. Meskipun masih suka tampil di TV sebagai komentator sepak bola, James sempat menyatakan dirinya bangkrut. 2. Emmanuel Eboue. Sungguh tragis hidup mantan pemain Arsenal dan Galatasaray ini. Emmanuel Eboue yang dikenal humoris oleh rekan-rekan setimnya di Arsenal mengalami kebangkrutan setelah bercerai dengan mantan istrinya, Aurélie. Ia kalah di pengadilan pada tahun 2017 lalu. Alhasil, ia harus memenuhi tuntutan dengan memberikan semua harta kekayaannya kepada Aurélie. Mantan penggawa timnas Pantai Gading itu juga harus berpisah dengan 3 anaknya, yaitu Clara, Maeva, dan Mathis. Pada saat yang sama, dia harus bersembunyi dari kejaran polisi setempat yang siap memenjarakannya sewaktu-waktu. Parahnya lagi, ia terlilit utang karena harus membayar pengacara. Belum cukup sampai di situ, Eboue kehilangan kakeknya, Amadou Bertin, karena kanker. Saudara kandungnya juga meninggal usai kecelakaan motor. Dengan peliknya masalah Eboue, dia sampai depresi hingga ingin bunuh diri. Beruntung, ex-penyerang Newcastle United, Lomana Lualua, hadir membantu Eboue dengan mengizinkannya menginap di rumahnya dan menjadi teman curhat. 3. Wes Brown. Wes Brown termasuk salah satu pemain Manchester United yang memenangi treble winner pada tahun 1997 tahun 1998. Selama membela MU pada tahun 1996 sampai tahun 2011, Brown menorehkan prestasi luar biasa dengan 5 gelar juara English Premier League (EPL), 2 Liga Champions Eropa, 2 Piala Liga, dan 2 Piala FA. Ia telah tampil sebanyak 362 kali. Meski begitu, prestasi-prestasi tersebut seakan tidak berarti apa-apa bagi Brown setelah pensiun pada tahun 2018. Pasalnya, kantor pajak Inggris mengajukan petisi kebangkrutan kepada sang pemain pada 27 Februari tahun 2023. Pengadilan Tinggi Inggris mengesahkan petisi tersebut dan mencatatnya di catatan publik resmi pada 12 April tahun 2023. Pria berusia 43 tahun itu sendiri sudah bercerai dengan sang istri, Leanne, pada Desember tahun
2021. Ia pun harus merelakan propertinya dijual seharga 4,5 juta pound sterling, 83,3 miliar rupiah untuk melunasi utang. Brown kini kerap tampil di TV resmi Premier League sebagai pandit. 4. Johan Arne Riise. Jauh sebelum generasi Erling Haaland dan Martin Odegaard, Norwegia punya satu pemain bintang yang dikenal dengan tendangan gledeknya. Ia adalah Johan Arne Riise, mantan pemain Liverpool, yang turut serta menjuara Liga Champions tahun 2005. Riise juga sempat berlabuh di AS Roma dan Fulham sebelum pensiun pada tahun 2017. Siapa sangka Riise sempat bangkrut saat masih membela Liverpool. Hal itu terjadi setelah Liverpool Crown Court menyatakan sang pemain bangkrut karena memiliki utang yang belum dibayar sebesar 100.000 pound sterling atau 1,9 miliar rupiah. Utang itu juga berhubungan dengan investigasi penipuan senilai 3 juta pound sterling atau 53,8 miliar rupiah di Norwegia. Padahal, Riise saat itu menerima gaji 50.000 pound sterling atau 897 juta rupiah per pekan dari Liverpool. 5. Ronaldinho. Memenangi Piala Dunia dan Ballon d'Or nyatanya tak menjamin hidup Ronaldinho aman dari kebangkrutan. Mantan bintang Brasil itu sebenarnya sudah bermasalah sejak tahun-tahun terakhirnya. Di Barcelona, ia kerap melakukan tindakan indisipliner dan kurang menjaga diri, sehingga performanya menurun drastis dan sering cedera. Akibatnya, Pep Guardiola menolak Ronaldinho, dan Barca menjualnya ke AC Milan pada musim panas tahun 2008. Selama membela AC Milan, ia tak menunjukkan performa terbaiknya. Hanya bertahan selama 2 tahun, Ronaldinho hengkang ke Flamengo. Semenjak itu, ia kerap bergonta-ganti klub. Tidak hanya karir sepak bolanya yang hancur, tetapi hidup pribadinya juga ikut berantakan. Ronaldinho dilaporkan hanya memiliki 5 pound sterling atau setara 89.711 rupiah di banknya pada tahun 2019 silam. Ia dikenai denda sangat besar oleh pengadilan Brasil karena membangun bangunan di area terlarang. Alhasil, ia terpaksa menggadaikan seluruh propertinya, tetapi tetap gagal melunasi utang-utangnya. Ronaldinho juga sempat masuk penjara akibat memasuki Paraguay dengan paspor palsu. Berbagai masalah rumit seperti utang, penipuan, dan perceraian menjadi penyebab utama para mantan pemain top dunia di atas bangkrut. Bahkan, masalah sudah dimulai saat masih aktif bermain sepak bola. Ini membuktikan prestasi dan kekayaan yang melimpah tak menjamin hidup pemain sepak bola sejahtera usai gantung sepatu.